Pada satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk bersama para sahabat-sahabatnya, yaitu sahabat Ansor dan juga sahabat Muhajirin. Di antara sahabat yang hadir adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu siapa hamba Allah yang mulia di sisi Allah?" Kemudian para sahabat pun terdiam dan saling tatap satu sama lain. Dan kemudian ada di antara sahabat yang memberanikan diri menjawab terhadap pertanyaan daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mohon maaf ya Rasulullah, hamba Allah yang mulia di sisi Allah itu malaikat." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, bagaimana tidak malaikat itu mulia di sisi Allah? Pasti mulia di sisi Allah, karena malaikat itu tidak pernah maksiat sedikit pun, sekejap pun, yang selalu patuh tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bertasbih, berzikir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya. Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia? Malaikat pasti mulia. Bukan itu yang aku maksud," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian para sahabat pun terdiam kembali dan satu sama lain saling melihat, saling tatap wajah satu sama lain. Lalu kemudian ada di antara sahabat yang memberanikan diri, "Wahai Rasulullah, kalau begitu hamba Allah yang mulia di sisi Allah adalah para nabi." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum kembali, "Wahai sahabatku, para utusan Allah, para anbiya wal mursalin sudah pasti mulia di sisi Allah, karena para nabi, karena para rasul adalah sebagai pilihan daripada Allah, sebagai utusan daripada Allah, makhluk di antara sekian makhluk pilihan Allah yang dijadikan utusannya Allah, yang dijadikan manusia utusan, itulah para nabi dan rasul. Oleh karenanya dipastikan para nabi dan juga para rasul adalah hamba-hamba Allah yang mulia." Bukan itu, ada lagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat pun terdiam kembali, saling tatap satu sama lainnya. Dan kemudian tak lama lagi ada sahabat yang memberanikan diri pula, "Mohon maaf ya Rasulullah, kalau begitu hamba Allah yang mulia di sisi Allah adalah kami para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun tersenyum kembali dan seraya menjawab, "Wahai sahabatku, betapa mungkin sahabat-sahabatku ini tidak mulia? Sudah pasti mulia, karena hidup bersama-sama denganku, hidup bersama-sama denganku, hidup sama-sama berjuang mensyiar luaskan atau menyebar luaskan syariat agama, membantu dakwahku, membantu syiarku, yang cinta kepadaku setiap hari setiap malamnya bersama-sama denganku. Sudah pasti engkau wahai sahabat-sahabatku salah satu hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Maksudku bukan itu wahai sahabatku, ada selain daripada itu. Lalu sahabat pun terdiam semua dan tak lama kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menundukkan kepalanya seraya menangis. Menangis dengan terseduh-seduh, dengan air mata berlinang di pipinya, sampai air matanya menetes jatuh ke pangkuannya. Sahabat pun merasa terheran-heran dan akhirnya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai baginda Rasul, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu sedih wahai Rasulullah?" Rasulullah pun akhirnya mengangkat kepalanya sambil berlinang air mata, dan di pipinya ada bekas tetesan air matanya. Rasulullah pun menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku, harus kalian tahu bahwa pada satu hari nanti, di akhir kemudian nanti,
ada manusia-manusia di mana hidupnya setelah aku wafat, lama sekali setelah aku wafat, di mana nanti manusia-manusia itu akan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan selalu merindukanku. Itu adalah umatku yang hidup jauh setelah aku wafat, yang tidak pernah berjumpa denganku, yang tidak pernah menatap wajahku, yang tidak pernah bersama-sama denganku. Tetapi umatku itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan selalu merindukanku walaupun tidak pernah sekalipun berjumpa denganku, tidak pernah menatap wajahku, dan tidak hidup bersama-sama denganku. Tetapi umatku itu selalu sangat merindukanku, dan aku pun sangat merindukannya. Aku pun sangat menginginkan bertemu dengannya karena saking rindunya. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita walaupun menjadi umat yang mutaakhirin, umat yang akhir, ribuan tahun lamanya ditinggalkan Rasulullah. Kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah, kita tidak pernah hidup bersama-sama dengan Rasulullah, kita pun belum pernah menatap wajah baginda Rasulullah. Tapi kecintaan kita melebihi daripada cinta apapun. Rindu kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah. Oleh karenanya Rasulullah pun cinta kepada kita, Rasulullah pun rindu kepada kita. Ketika Rasulullah rindu kepada kita, ketika Rasulullah cinta kepada kita, sejauh mana rasa rindu kita kepada Rasulullah, sejauh mana rasa kangen kita terhadap Rasulullah, karena Rasulullah selalu mengkangenkan kita sebagai umatnya. Sejauh mana rasa cinta kita terhadap Rasulullah di saat Rasulullah pun begitu mencintai kita, yang umat yang jauh hidup kita setelah baginda Rasul wafat. Ini jadi momen terbaik, ini jadi kesempatan terbaik buat kita untuk meraih syafaat daripada baginda Rasul, untuk meraih kecintaan daripada Rasulullah, untuk meraih kerinduan daripada Rasulullah, yang menjadi tolak ukur sejauh mana nanti di akhirat kita kedekatan dengan Rasulullah. Itu diukur sejauh mana kedekatan kita dengan ulamanya Allah sekarang. Oleh karenanya sejauh mana kita akan mendapatkan rasa cintanya dari Rasulullah, itu diukur sejauh mana sekarang kita mencintai ulama-ulamanya Rasulullah yang menjadi warasatul anbiya. Sejauh mana kita Rasulullah kangennya kepada kita nanti, itu diukur sejauh mana kangennya kita terhadap ulama-ulamanya Rasulullah yang menjadi pewaris daripada Rasulullah. Kesimpulannya, semakin kita mencintai ulama, maka semakin akan mendapatkan cintanya daripada baginda Rasul. Semakin dekatnya kita dengan ulama, maka akan semakin dekatnya nanti di yaumil akhir kita dengan baginda Rasul. Semakin mahabbahnya, semakin ta'dimnya kita kepada ulama, maka di akhirat pun akan semakin dekatnya kita mendapatkan ta'zim wa takrim daripada Rasulullah. Kesimpulannya, yang menentukan kita sekarang, apakah kita mau mendapatkan cintanya Rasulullah, maka cintailah ulama. Itu yang menjadi tolak ukur. Apakah kita mau dekat-dekat nanti di akhirat dengan Rasulullah, dekatlah sekarang dengan ulama-ulamanya Allah, ulama-ulamanya Allah, ulama-ulamanya Rasulullah yang menjadi warasatul anbiya.